Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakarias yang merupakan Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel di awal pekan. Tampaknya bukan awal yang baik bagi negara gas Kampungan. Hari ini tekanan cukup dalam. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya 6.972. Sebenarnya beberapa poin lagi Pak Andri ini akan menyentuh ke level 7.000-an, tapi skenario ini tidak berjalan dengan baik. Negara gas Kampungan lebih cenderung tertekan. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau untuk hari ini saya pikir wajar ya, karena minggu lalu kan indeks kita juga meningkatnya signifikan ya, 4% ya, jadi 4%. Jadi saya pikir Senin ini ya, investor asing maupun juga investor lokal juga selektif melakukan aksi profit taking, tambah di saham komoditas, saham teknologi yang minggu lalu naik. Jadi kelihatan bahwa hari ini Anda profit taking karena profit taking saham-saham yang minggu lalu naiknya yang signifikan, contohnya kayak Gotown naiknya lebih dari 50%, ya saham-saham seperti kayak komoditas ya, batu bara, metal yang naik dengan teras 10 sampai dengan 20%. Saya pikir wajar ya. Juga minggu lalu kan juga asing masih net sell. Tapi ini saya pikir juga masih market melihat konsolidasi ya, karena menjelang besok kan ada meeting RDG ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga 3,5%. Dan juga malamnya juga ada Chairman Fed Powell ya, dari Amerika. Jadi saya pikir ini dua event ini saya pikir sangat krusial ya untuk market, karena melihat tren suku bunga Indonesia dan juga tren suku bunga The Fed. Karena kita tahu kan tren suku bunga The Fed yang masih akan menaikkan lagi di bulan Juni dan Juli ini masing-masing sedikitnya 50 basis point. Nah, tapi untuk Bank Indonesia saya pikir masih belum. Ini yang dilihat oleh pasar mendingan wait and see dan melakukan aksi profit taking, terutama saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga seperti kayak finance, ya seperti kayak properti, konstruksi, semen, dan lain-lain. Itu namanya saham-saham yang minggu lalu sudah naiknya ya terlalu tinggi ya gitu, Mas David. Baik, tadi Anda katakan Bank Indonesia kemungkinan untuk besok masih mempertahankan suku bunga acuan. Apa yang menjadi penguat dari perkiraan ini, Pak Andri? Kalau kita tahu dari sisi beberapa negara lain sudah menaikkan suku bunganya begitu. Apakah inflasi kita masih cukup terkendali? Atau tadi dari informasi yang baru kita sampaikan, kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia baru akan terjadi di pertemuan bulan selanjutnya? Ya, kalau kita lihat dari konsensus pun juga mayoritas masih mempertahankan suku bunga ya 3,5%, dan juga inflasi juga masih di samping, masih di bawah 3,5%, tidak seperti dua negeri yang sudah meroket ya. Karena kita kan masih ditolong oleh aksi pemerintah juga untuk mensubsidi beberapa bahan pangan. Ini juga berbeda dengan kondisi di Amerika atau di Eropa yang inflasinya sekarang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dan juga dilihat nilai rupiah pun juga terlihat Bank Indonesia masih tetap melakukan intervensi ya. Makanya kemarin terlihat bahwa cadangan devisa kita tergerus, terlihat Bank Indonesia juga mempertahankan nilai tukar tidak terlalu melemah lebih lanjut di atas 14.700. Jadi yang juga ini memberikan sinyal juga. Jadi artinya Bank Indonesia kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga untuk besok, tapi tetap kemungkinan ya akan menaikkan suku bunga di meeting nanti di bulan Juni mendatang gitu, Mas David. Baik, apakah tekanan akan terus berlanjut sampai dengan bulan depan dengan adanya sentimen ini baik secara global dan juga domestik terhadap indeks harga saham gabungan, kemudian sektor-sektor yang cukup sensitif yang sudah Anda katakan tadi? Ya, kalau dari indeks sendiri saya pikir ini belum bottom ya. Indeks memang kalau dari cycle-nya sendiri ya, baik dari astro cycle-nya juga, dilihat juga technical-nya, terus juga asing net sell-nya pun juga masih agresif ya. 2 minggu terakhir ini asing masih agresif net sell ya. Nah, 2 minggu lalu 9 triliun, dan minggu kemarin 2,4 triliun. Jadi ada 11 triliun asing profit taking, terutama di saham perbankan dan juga saham-saham di blue chip lainnya. Jadi kenaikan ribuan untuk saat ini dari 6509 terendah minggu lalu sampai sekarang tertinggi sampai 6938 ya kemarin. Ya, itu cuma didorong oleh beberapa sektor saja, terutama di teknologi dan juga oleh saham Gotoh ya, karena juga bobotnya kan ke indeks relatif besar, lebih dari 10%. Dan juga saham-saham komoditas dan juga saham konsumer. Yang saya pikir di tiga sektor ini agak berat ya untuk menopang indeks. Dari sekitar di 11 sektor, 8 sektornya masih fragile, sementara cuma sektor. Nah, jadi akhirnya kalau saya lihat indeks kita sih mau tidak mau nanti akan kalau buy elite wave-nya atau misalnya buy
supply demand-nya seharusnya sih bisa tembus di bawah 6.500 nanti di bulan depan atau bulan Juli. Jadi kenaikan ini saya pikir bisa dimanfaatkan untuk take profit ya. Jadi kalau misalnya besok pasar merespon positif dari pernyataan dari Bank Indonesia, kemungkinan akan mempertahankan suku bunga, tidak terlalu khawatir oleh inflasi yang saat ini ada di Indonesia, saya pikir ya market akan buyback. Nah, setelah kita melakukan aksi profit taking, karena di atas level 7.000 saya pikir sudah terlalu mahal ya untuk jangka pendek, karena reboundnya 500 poin dari 6509. Itu Mas David. Bagaimana menyikapi kondisi ini ketika dari sektor perbankan, konsumer, teknologi yang sebelumnya penopang penguatan indeks harga saham gabungan dan juga pertambangan hari ini mengalami koreksi, Pak? Ya, aku lihat memang momentumnya untuk indeks kemungkinan minggu besok masih tetap masih agak rawan koreksi ya, karena memang di technical pun sendiri ya gagal closing di X-gap kemarin di 6906 dan juga kondisinya sudah overbought. Jadi hari ini pun juga sinyal back candle-nya juga candle reversal, dan asing juga hari ini juga masih net buy tapi agak terbatas, dan juga kuncinya dari Gotoh ya, saham Gotoh. Jadi kalau Gotoh melihat dari private placement ini juga saya lihat di reaksi negatif ya, waktu pasar bukan aksi profit taking, tambah juga infrastruktur juga saham-sahamnya Telkom juga masih distribusi, saya pikir agak berat. Jadi kemungkinan besok pun juga ada rebound pertama, mungkin di awal pembukaan mungkin rebound ya, kemudian ke 6880, 69, setelah itu akan koreksi lagi bisa menuju ke supportnya di 6750. Jadi agak rawan ya, karena malamnya kan kita masih menunggu lagi the Fed Powell. Jadi menjelang Fed Powell nanti malam, besok malam ya, saya pikir market mungkin besok mungkin agak rawan koreksi terbatas ya, menjelang nanti melihat dari reaksi dari pasar di Wall Street dari reaksi Fed Powell besok ya.